Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang kode etik, yang mana ini saya ambil dari profesi seorang cyber security. Dibawakan oleh saya, Tommy Elisa, nomor induk mahasiswa 230 10 10 20 106. Ini saya ambil contoh kode etik dari EC Council yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan profesional, terutama yang berkaitan dengan daftar klien dan informasi pribadi klien. Tidak mengumpulkan, memberikan, menjual, atau mentransfer informasi pribadi seperti nama, alamat email, nomor jaminan sosial, atau identifikasi unik lainnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari klien. 2. Melindungi kekayaan intelektual orang lain dengan mengandalkan inovasi dan usaha sendiri, sehingga memastikan semua manfaat tetap pada pencipta aslinya. 3. Mengungkapkan kepada orang atau pihak berwenang yang tepat tentang potensi bahaya terhadap klien e-commerce, komunitas internet, atau publik yang Anda yakini terkait dengan suatu jenis atau rangkaian transaksi elektronik tertentu atau perangkat lunak atau perangkat keras terkait. 4. Memberikan layanan di bidang kompetensi Anda. Bersikap jujur dan terbuka tentang keterbatasan pengalaman dan pendidikan. Memastikan Anda memenuhi kualifikasi untuk setiap proyek yang dikerjakan atau diusulkan melalui kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang tepat. 5. Tidak dengan sengaja menggunakan perangkat lunak atau proses yang diperoleh atau disimpan secara ilegal atau tidak etis. 6. Tidak terlibat dalam praktek keuangan yang menipu seperti penyuapan, penagihan ganda, atau praktek keuangan tidak pantas lainnya. 7. Menggunakan properti klien atau pemberi kerja hanya dengan cara yang telah diotorisasi dengan benar dan dengan pengetahuan serta persetujuan pemilik. 8. Mengungkapkan kepada semua pihak terkait tentang konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari atau dihindarkan secara wajar. 9. Memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek yang dipimpin, termasuk prosedur efektif untuk peningkatan kualitas dan pengungkapan penuh tentang risiko. 10. Menambah pengetahuan profesi e-commerce melalui pembelajaran terus-menerus, berbagi pelajaran dari pengalaman dengan sesama anggota EC Council, dan meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat perdagangan elektronik. 11. Berperilaku dengan cara yang paling etis dan kompeten ketika menawarkan jasa profesional atau mencari pekerjaan, sehingga pantas mendapatkan kepercayaan atas pengetahuan dan integritas Anda. 12. Memastikan perilaku etis dan perhatian profesional setiap saat dalam semua penugasan profesional tanpa prasangka. 13. Tidak bergaul dengan kertas jahat maupun terlibat dalam aktivitas jahat apapun. 14. Tidak dengan sengaja membahayakan atau mengizinkan sistem organisasi klien untuk dikompromikan selama hubungan profesional Anda. 15. Memastikan semua aktivitas pengujian penetrasi telah diotorisasi dan berada dalam batas hukum. Tidak mengambil bagian dalam aktivitas black hat atau berafiliasi dengan komunitas black hat yang membahayakan jaringan. Tidak menjadi bagian dari komunitas kertas bawah tanah untuk tujuan menyebarkan atau memperluas aktivitas black hat. 17. Tidak membuat referensi yang tidak pantas terhadap sertifikasi atau penggunaan yang menyesatkan atas sertifikat, merek,
atau logo dalam publikasi, katalog, dokumen, atau pidato. 18. Tidak pernah dihukum karena kejahatan serius atau melanggar hukum yang berlaku. Berikut 18 kode etik dari isi konsil untuk para cyber security. Prinsip utama dari kode etik tersebut ada kami kelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu integritas, yaitu jangan pernah hack sistem tanpa izin. Contoh, ethical hacker harus punya surat persetujuan sebelum tes keamanan. Yang kedua, kerahasiaan. Data user adalah amanah. Membocorkannya berarti kita kehilangan kepercayaan. Coba bayangkan jika data KTP kita dijual di dark web. Itu sangat berbahaya bagi kita. Yang ketiga, tanggung jawab. Jika menemukan bug, laporkan ke perusahaan atau instansi terkait, bukan dijual. Contoh, Google pernah memberi hadiah $100.000 untuk pelapor bug. Atau di pemerintahan, misalnya di Tangerang. Jika kita menemukan bug di sistem mereka, kita bisa melaporkannya langsung ke mereka, dan kita akan mendapatkan sertifikat. Yang keempat, patuhan hukum. Ikuti undang-undang seperti PDP di Indonesia atau GDPR di Eropa. Melanggarnya berarti kita terkena denda miliaran. Yang kelima, yaitu kompetensi. Jangan asal kasih sertifikasi palsu. Profesional wajib update skill terus, karena ancaman siber selalu berkembang. Ini saya berikan contoh kasusnya. Misalnya kita ingin belajar hacking dengan Nmap, menggunakan Nmap, maka kita bisa menggunakan Metasploitable untuk menguji kemampuan kita tersebut. Atau kita bisa menggunakan situs yang menyediakan lab untuk pembelajaran, misalnya situs TryHackMe atau situs-situs pembelajaran security lain. Dan jangan sekali-sekali mencoba pada situs resmi milik orang lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu, karena ini melanggar undang-undang. Jadi, kode etik cybersecurity bukan hanya teori. Ini adalah penjaga dunia digital kita. Mulai sekarang, mari terapkan prinsip ini, baik sebagai profesional atau pengguna biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.